杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah pengurus rumah tangga secara singkat menceritakan apa yang terjadi, Yangke mendengarkan dan ditambah dengan penyelidikannya sendiri. Dia sedikit memahami apa yang terjadi. Setelah tiba di luar pintu, dia merasakannya dengan hati-hati. Kemudian Yangke tiba-tiba menemukan bahwa energi sejati kedua orang tuanya mengalir deras, memancar ke sekeliling yang menunjukkan sesuatu telah terjadi. Namun, situasi yang dihadapi pasangan tersebut saat ini sedikit berbeda. Dong Suzu telah membuat terobosan, tetapi energinya belum stabil dan energi di tubuhnya belum sepenuhnya diserap. Selama dia menyerap energi, batas gerakan abadi tingkat ke-8 akan terkonsolidasi sepenuhnya. Tapi apa yang harus dihadapi Yang Yingfeng agak berbahaya. Karena setelah dia juga telah menembus ke tingkat pertama, tetapi sekarang dia menghadapi tanda-tanda akan merobos lagi. Bagaimanapun belenggu di tubuh seorang pejuang itu seperti kunci. Setiap terobosan seperti membuka kunci pintu, dan prajurit manapun dapat membuka kunci ini hanya melalui akumulasi latihan dari waktu ke waktu. Tetapi energi besar yang terkandung dalam cairan roh 10.000 obat tidak hanya memungkinkan Yang Yingfeng memulai terobosan dalam waktu singkat ini, dan itu sepertinya tidak ada habisnya. Setengah hari kemudian, momentum ini tiba-tiba naik, seolah-olah telah menembus langit, membumbung hingga 90.000 mil. Dengan rasa kegembiraan di tengah kehancuran, energi antara langit dan bumi berada dalam kekacauan. Yangke menyeringai dan seruan teredam Dong Suzu juga datang dari dalam ruangan. Bahkan kegembiraan dalam tangisan itu terlihat jelas. Kemudian momentum yang naik ke puncak dengan cepat pulih. Nah, setelah beberapa saat semuanya menjadi tenang. Kai-er, masuk! Suara Akung Yang Yingfeng datang dari dalam rumah. Yangke mencubit hidungnya dan melangkah masuk karena ada yang salah dengan nada bicara ayahnya. Dan Yangke memperkirakan dia harus menjalani pemeriksaan silang. Jelas efek dari 10.000 cairan roh obat begitu luar biasa. Jadi bagaimana mungkin kedua tua itu tidak curiga? Setelah memasuki rumah, Yangke hanya tersenyum, melihat ini dan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dong Suzu memandang Yangke dengan tawa dan kesusahan, menggigit bibir merahnya, tetapi juga tidak berkata apa-apa. Yang Yingfeng mengerutkan kening dan memecah kesunyian. Katakan sejujurnya, apa sebenarnya yang Anda berikan kepada kami? Sebelum Yangke membuka mulutnya, Yang Yingfeng berkata lagi, jangan katakan bahwa Anda menyiapkan obat cair sendiri dan menggunakan bahan yang saya berikan kepada Anda. Saya tahu kualitas bahan tersebut di hati saya sangat tidak mungkin untuk menyiapkan obat seperti itu. Karena harta karun ini menantang surga. Ayah memang bijaksana. Yangke tampak serius dan dengan cepat menyanjungnya. Dong Suzu hampir tidak menahan tawa, bahkan Yang Yingfeng pun tidak bisa menahan tawa. Tetapi dia tetap memasang wajah datar dan menatap Yangke, seolah dia tidak akan menyerah. Benda ini disebut cairan spiritual 10.000 obat. Itu adalah intisari yang mengambil puluhan juta ramuan dengan tingkatan berbeda. Dioperasikan melalui beberapa formasi khusus dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengembun. Yangke merenung sejenak dan berkata dengan santai. Mendengar itu, Yang Yingfeng dan istrinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu, dan mereka berdua memandang Yangke dengan heran. Karena puluhan juta pil selama ribuan tahun, sekilas ini terdengar seperti fantasi.
Tapi pandangan Yang Ke memberitahu mereka bahwa ini benar. Jadi tidak heran efeknya akan begitu kuat. Bagaimanapun, akumulasi waktu dan kuantitas telah membuat cairan obat ini melampaui tingkat dunia ini. Jadi mereka khawatir. Hal-hal ini tidak mudah diperoleh Yang Ke. Memikirkan hal ini, baik suami maupun istri merasa sedikit tertekan. Bukannya mereka merasa kasihan atas berharganya 10.000 cairan obat. Tetapi saya merasa kasihan atas upaya dan kesulitan Yang Ke untuk mendapatkan cairan tersebut. Apakah Anda memiliki banyak? Karena ini sangat berharga. Yang Yingfeng menatapnya dalam-dalam dan tidak bertanya tentang asal-usul benda-benda ini. Ada banyak? Yang Ke menghiburnya, tetapi dia sedikit bingung. Berapa banyak yang Anda minum? Yang Yingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan Dong Suju juga tampak malu. Butuh beberapa saat. Dong Suju mengeluarkan tangannya untuk memberi isyarat. Saya baru saja meminum bagian bawah cangkir, dan ayah Anda meminum 1 cangkir penuh. Mendengar itu, Yang Ke tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka kedua orang tuanya akan begitu berani. Tapi juga salahnya sendiri karena Yang Ke tidak menjelaskan kemanjuran obat dengan jelas dan hanya menyuruh mereka minum 1 tetes per hari. Sehingga kedua tetua itu berpikir bahwa ramuan semua obat dibuat dengan beberapa bahan tingkat surga. Jadi bagaimana mereka bisa berharap itu akan menjadi sangat kuat? Hasilnya, salah satu dari mereka berhasil menembus 1 level dan yang lainnya menembus 2 level. Jadi bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Di masa depan, Anda tidak bisa minum seperti ini. Yang Ke memperingatkan. Keduanya mengangguk bersama dengan ekspresi serius. Lagi pula, terobosan ini bisa dikatakan merupakan kejutan yang tak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, terobosan Dong Suju ke alam kenaikan abadi tingkat ke-8 yang setara dengan menghemat beberapa tahun latihan kerasnya. Adapun Yang Yingfeng mendapat manfaat lebih banyak lagi. Tidak hanya kekuatannya meningkat 2 tingkat, sehingga dia mencapai tingkat ke-5 dari alam kenaikan abadi. Tetapi bahkan energi jahat yang menempel pada dantiannya tampaknya mengendur, yang disebabkan oleh terobosan tersebut. Tidak berani lalai, Yang Yingfeng segera memilih mundur dan menggunakan 10.000 susu obat untuk mengusir roh jahat yang telah menempel di dantiannya. Selama bertahun-tahun, Dong Suju juga perlu mundur untuk menstabilkan budidayanya saat ini. Sekarang rumah Yang Yingfeng tiba-tiba menjadi sangat ramai. Hanya Yang Ke dan selusin pelayan di keluarga yang bergerak. Dan elang bulung emas akan datang sekali sehari untuk meminta makanan dari Yang Ke. 5 hari kemudian, Du Chengbai datang berkunjung dan dengan senang hati menyampaikan kabar baik kepada Yang Ke. Permohonannya untuk menukar 1 set keterampilan seni bela diri tingkat Suan dengan keluarganya dengan elang berbulu emas telah disetujui. Dan dia diminta untuk segera pergi ke aula tetua untuk menawarkan keterampilan seni bela diri. Meskipun ini memang kabar baik bagi Yang Ke, satu-satunya hal yang membuat Yang Ke sedikit bingung adalah rangkaian keterampilan seni bela diri tingkat Suan mana yang harus dia gunakan sebagai ganti elang bulu emas. Sekarang dia tidak memiliki banyak keterampilan seni bela diri, dan dia hanya memiliki 2 set keterampilan seni bela diri tingkat Suan. Selain tanda bintang, hanya 10.000 pedang dari Sekte Pedang Bintang 9, dan kebanyakan dari mereka mengandalkan fleksibilitas energi sejati, dan reaksi mereka sendiri saat berperang melawan musuh. Bagaimanapun, seni bela diri ini memang dapat meningkatkan efektivitas tempur seseorang. Di awal pelatihan seorang pejuang, tetapi pada level Yang Ke, kecuali seni bela diri tingkat Suan, seni bela diri tingkat lain tidak dapat mengubah kekuatannya secara mendasar. Karena perubahan cairan Yang dan energi iblis dari tubuh emas yang sombong sudah cukup untuk melakukan pekerjaan itu.
Setelah berpikir panjang, Yang Ke memutuskan untuk menyerahkan tanda bintang kepada keluarganya. Pertama-tama, kelemahan dari keterampilan bela diri ini tidaklah kecil, karena dia harus mempunyai banyak waktu untuk bersiap saat menggunakannya. Selain itu, bahkan jika orang luar telah mempraktekkannya, akan sulit untuk mencadangkan energi untuk menggunakan tanda bintang. Jadi Yang Ke tidak harus khawatir orang lain akan menggunakannya, karena tidak akan ada ancaman yang akan ditimbulkan oleh tindakan ini terhadap dirinya sendiri. Kedua, kembalinya 10.000 pedang menjadi satu adalah rahasia yang dirahasiakan dari Sekte Pedang Bintang 9. Jika orang lain tahu bahwa Yang Ke mengetahui gerakan ini, dia pasti akan dikaitkan dengan kematian Wu Chengyi, murid tinggi dari Sekte Pedang Bintang 9. Lagi pula, kekuatan Sekte Pedang Bintang 9 tidak lemah, dan Yang Ke belum ingin menjadi musuhnya. Saat bekerja di keluarga Yang, selama Yang Ke memiliki kontribusi, efisiensinya selalu sangat tinggi. Tidak seperti di keluarga lain, di mana dia harus membuka banyak hubungan interpersonal, karena seluruh keluarga yang selalu menghargai keuntungan. Ketika mereka tiba di aula tetua dan menyerahkan seni bela diri jejak bintang, tetua berambut putih segera memberikan dokumen kepada Yang Ke. Kemudian dia mengambil dokumen tersebut untuk menemukan Du Chengbe, sehingga elang berbulu emas yang mengikuti kembali Yang Ke benar-benar berpindah tangan. Mulai sekarang, itu hanya milik Yang Ke, bukan keluarga Yang. Pada hari dia mendapatkan elang berbulu emas, Yang Ke membawanya ke geng bambu dan membiarkan Pang Ci dan yang lainnya mengurusnya, sehingga dapat menyampaikan pesan tanpa Yang Ke harus berlari ke dua arah. 3 hari kemudian, Yang Wei, anak tertua dari generasi muda keluarga Yang, kembali ke Zhongdu. Di hari yang sama, 2 keturunan langsung keluarga Yang juga kembali. 2 hari kemudian, orang lain kembali, sehingga teriakan nyaring elang berbulu emas bergema di seluruh Zhongdu. Sepertinya memicu arus bawah yang melonjak. Sekarang semua orang tahu bahwa keturunan langsung dari keluarga Yang kembali, dan pertempuran untuk merebut warisan langsung tidak akan lama lagi dimulai. Setelah keturunan langsung dari keluarga Yang kembali ke Zhongdu, semuanya sering berhubungan dengan tuan dan nona muda dari 7 keluarga lainnya. Tetapi Yang Ke adalah satu-satunya yang tetap tidak bergerak, seolah-olah pertempuran untuk merebut keturunan langsung tidak ada hubungannya dengan dia. Yang paling populer di antara anak-anak keluarga Yang tidak dilakukan lagi adalah Liu Qing dari keluarga Liu dan Qiu Yimeng dari keluarga Qiu. Sejauh ini mereka telah menerima undangan yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satu pun dari mereka yang membuat pernyataan jelas tentang niat mereka untuk bekerja sama dengan tuan muda mana yang berada di camp yang sama. Namun menurut rumor, Liu Qing pernah berkata bahwa dia akan bersekutu dengan siapapun yang bisa mengalahkannya. Sehingga kata-kata yang diucapkan oleh tuan muda di alam kenaikan abadi tingkat ketiga membuat murid-murid keluarga Yang memutar mata mereka. Dan di antara murid-murid yang kembali ke dalam keluarga Yang, hanya Yang Wei yang telah mencapai alam gerakan ilahi tingkat pertama, dan sebagian besar lainnya berada di tingkat alam Yuan sejati. Bukan mereka murid keluarga yang tidak memenuhi syarat bertarung dengan Liu Qing. Hanya saja murid keluarga yang belum bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari keluarga selama tahun-tahun ini, dan lingkungan kultivasi mereka sedikit lebih rendah, dan inilah situasi yang telah terjadi. Jika dia memiliki sumber daya yang sama, budidaya Yang Wei mungkin tidak lebih buruk dari Liu Qing. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan dan kualifikasi Liu Qing yang luar biasa tidak dilakukan lagi. Karena bisa memenangkannya, itu sama saja dengan memenangkan keluarga Liu. Lagi pula, semua orang menantikan bantuan yang begitu besar, tetapi tidak ada yang mampu menerimanya. Jadi bisa dibayangkan depresi setiap orang. Adapun Qiu Yimeng, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tetapi beberapa anak keluarga yang pernah berhubungan dengannya, adapun keluarga Huo,
Ketika Huo Xingchen keluar, dia sepertinya tidak tertarik dengan pertempuran ini. Jadi mereka tidak berani memaksanya terlalu keras. Dan mereka hanya bisa membiarkannya sementara dan membuat rencana nanti. Pada malam hari, langit suram dengan awan gelap di atasnya. Sepertinya akan datang badai dahsyat, hingga membuat orang sedikit terengah-engah. Pada saat ini, Yang Ke duduk di halaman dengan mata terpejam, dan kekuatan spiritual tak kasat mata mengelilinginya. Dia memadatkannya menjadi suatu kekuatan dan meledakkannya ke dalam kehampaan. Setelah kedua orang tuanya mundur dengan latihan keras dalam beberapa hari terakhir, telah membawa Yang Ke ke alam Yuan sejati tingkat ke-7. Sebelumnya dia telah mencapai puncaknya dan mencapai tahap kemacetan. Meskipun dia tahu bahwa kemacetan ini cepat atau lambat akan terjadi, Yang Ke tidak ingin menggunakan sampai hambatan itu terjadi dengan sendirinya. Dan hanya ada sedikit kemajuan dalam pengembangan energi sejati. Jadi dia hanya dapat mengembangkan kesadaran spiritualnya untuk melihat apakah Yang Ke dapat menemukan inspirasi darinya. Meskipun Yang Ke telah mengembangkan kesadaran ilahi sejak lama, namun yang anehnya, hingga saat ini dia belum mengembangkan lautan kesadaran. Bagaimanapun, kesadaran ilahi tanpa lautan kesadaran itu ibarat pohon tanpa akar dan air. Untungnya ada bantuan teratai dewa hangat. Jika tidak, kesadaran spiritual yang dikembangkan akan hilang sejak lama. Justru karena alasan inilah kekuatan keterampilan jiwa dewa Yang Ke saat ini agak tidak memuaskan. Sekarang hanya ada 3 tingkat kecil sebelum yang dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Sekarang Yang Ke benar-benar ingin melihat pergerakan keluarga Huo. Jadi setelah mengetahui hal itu, dia segera keluar dari berkultivasi lautan kesadaran. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Karena selama kurun waktu ini, dia berlatih lebih keras dari sebelumnya. Selama dia punya waktu luang, Yang Ke tidak akan menundanya. Bagaimanapun, jika penggunaan serangan jiwa dewa tanpa batas, kekuatan kesadaran ilahi dikonsumsi dengan sangat cepat dan hanya dalam waktu 1 jam, Yang Ke merasakan kelemahan. Jadi dia berhenti dengan cepat dan menutup matanya untuk beristirahat. Di tengah malam, saat hujan ringan mulai turun di langit, sebuah suara kepakan sayap mencapai telinganya. Kemudian Yang Ke mengurutkan kening dan mengangkat matanya ke langit. Kemudian dia melihat cahaya keemasan yang menjulang turun seperti kilat. Setelah jatuh di bahu Yang Ke, elang berbulu emas hanya menangis pelan beberapa kali saat merasakan makna yang tersampaikan dalam seruannya. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah, dan dia dengan cepat melompat ke udara dan terbang menuju distrik Baicheng. Lagi pula, elang berbulu emas telah membantu Pangci di geng bambu akhir-akhir ini dan dibesarkan serta dirawat oleh personel yang berdedikasi. Dan dia hanya kembali sekali sehari untuk meminta cairan 10.000 obat roh dari Yang Ke. Namun dia terbang kembali di tengah malam yang menunjukkan telah terjadi sesuatu pada geng bambu. Bagaimanapun, geng bambu tidak terlalu kuat. Personelnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dan uang yang dihasilkan sedikit, jadi umumnya tidak ada yang mau mengambil resiko. Tapi malam ini jelas berbeda. Tapi Yang Ke segera teringat pertengkaran di dalam geng bambu beberapa hari yang lalu, dan Yang Ke juga sudah memikirkan beberapa perhitungan. Terlepas dari hilangnya energi sebenarnya, Yang Ke telah tiba di distrik Baicheng hanya dalam waktu setengah jam. Sekarang, di sarang geng bambu, terjadi banyak perkelahian, dan Pangci juga memimpin beberapa master di geng tersebut untuk mundur dengan mantap. Di bawah pengepungan sekelompok orang, cahaya berbagai seni bela diri dan harta rahasia bermekaran di sekitar mereka. Dan dari waktu ke waktu, seseorang akan jatuh ke tanah. Dengan darah mengalir secara horizontal dan hujan mengguyurnya, namun tidak mampu menghilangkan warna merah cerah di tanah. Sekarang geng bambu hanya beranggotakan sedikit orang, namun saat ini jumlah musuh telah bertambah lebih dari 2 kali lipat.
Tapi tidak semua master musuh ada di lapangan. Bahkan ada orang yang berdiri di samping dan menyerbu formasi. Dalam waktu singkat saat itu, geng bambu menderita banyak korban, sehingga kekalahan ditunjukkan sepenuhnya. Dan jika pertarungan ini terus berlanjut, semua orang yang hadir akan mati. Sekarang tubuh Pangci juga terluka. Dia menggertakkan gigi dan berjuang untuk bertahan. Saat musuh menyerbu, dia telah melepaskan elang berbulu emas dan sekarang dia hanya bisa berharap tuan barunya bisa membawa orang untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun dia juga seorang tuan muda dari keluarga Yang, jadi seharusnya Yang memiliki beberapa tuan di bawah komandonya. Namun satu-satunya hal yang membuat Pangci tidak yakin adalah apakah Yang bersedia datang menyelamatkannya. 5.000. Pangci berteriak tajam kepada seorang pria parubaya di kamp musuh. Anda sekelompok Suan Guang dan geng bambu, kita selalu menjaga perdamaian. Jadi mengapa Anda menyerang hari ini? Ketika Wu Qian mendengar ini, dia mencibir dan sudut mulutnya sedingin pisau. Pangci, mengapa Anda bertanya dengan sengaja? Tuan muda saya berkata bahwa mereka yang tidak tunduk akan mati. Tahukah kalian siapa orang di balik geng bambu saya? Beraninya kalian saling mengacungkan pedang seperti ini? Pangci meraung sambil menangkis serangan itu. Wu Qian merutkan bibirnya ketika dia mendengar ini. Orang-orang dari 8 keluarga tidak pernah ikut campur dalam perselisihan antara kekuatan kecil seperti kita. Kehidupan di Zhongdu terlalu membosankan. Mereka berharap kita akan bertarung, sehingga mereka bisa bersenang-senang. Apakah Anda pikir setelah Anda mati hari ini, orang-orang di belakang Anda akan membalas dendam pada kami? Mimpi saja. Mendengar itu, Pangci tampak getir, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Wu Qian tidak bohong. Karena orang-orang dari 8 keluarga besar tidak akan ikut campur dalam perkelahian dan pembunuhan pasukan kecil seperti mereka. Bagi orang-orang 8 keluarga bukanlah masalah besar. Jika kekuatan kecil ini dihancurkan, paling-paling mereka dapat mendukung kekuatan lain. Oleh karena itu, setiap tahun kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Tetapi kekuatan kecil ini seperti rebung yang tumbuh setelah hujan. Justru karena alasan inilah, dia tidak berani berharap Yang akan datang menyelamatkannya. Setelah mereka berdua berbicara, di atap gedung Tongtian, seorang tuan muda sedang melihat medan perang di bawah dengan senyuman di wajahnya. Bahkan matanya penuh ketertarikan, seolah dia sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Di sampingnya, beberapa master lain dari kelompok Suan Guang diam-diam menemaninya. Para master ini tidak segan-segan menyanyiakan energi aslinya, dan justru melepaskannya untuk mengusir tetesan air hujan yang menyerangnya. Jadi, meskipun dia berdiri di atas atap seperti ini, dia tetap berpakaian bagus dan tidak basah sama sekali. Melihat hal-hal yang menakjubkan, pemuda itu bahkan berpegangan tangan dan tertawa. Tapi beberapa tuan di sebelahnya menemaninya dengan ekspresi hati-hati dan tidak berani mengeluh sama sekali. Tuan Huo, geng bambu sudah berada pada tahap terakhirnya. Apakah menurut Anda orang-orang ini harus dibunuh atau dibawa pergi? Munando yang penanggung jawab atas kelompok Suan Guang bertanya dengan lembut. Ketika Tuan Ho mendengar ini, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Namun dia tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan ringan. Saya punya kebiasaan, yaitu apa yang saya inginkan, saya harus mendapatkannya segera mungkin. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, maka saya tidak inginkannya lagi. Jadi, Anda mengerti? Mendengar itu, Munando tampak tegas dan mengangguk cepat. Saya mengerti. Jelas, Tuan Ho adalah pendukung kelompok Suan Guang. Jadi bagaimana bisa Nando tidak mematuhi perintah tuannya? Sebelumnya, Tuan Ho ingin menaklukkan geng bambu, namun ditolak oleh Pangci, yang jelas membuatnya tidak senang. Jadi dalam hal ini, dia tidak perlu lagi menyimpannya. Segera Nando membungkuk sedikit, kemudian tubuhnya berayun dan dia terbungkus dalam cahaya hijau dan ditembak ke bawah dengan cepat.
Tapi sebelum dia bisa mencapai Pangci dan yang lainnya, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari udara. Merasakan energi penghancur yang terkandung dalam serangan itu, ekspresi Nando berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik arah. Pada saat yang sama, teriakan dari beberapa anggota dari Xuan Guang datang dari atap. "Tuan, hati-hati!" Ketika Nando mendarat di tanah dan melihat ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya karena dia menemukan bahwa ada seorang pria muda yang melompat entah dari mana. Dan dia benar-benar bergegas ke depan beberapa master dari Xuan Guang. Dan targetnya sepertinya Tuan Ho, yang dikelilingi beberapa master di tengah, sehingga perhatian pemuda itu teralihkan untuk beberapa saat. Jadi Nando dengan cepat bergegas kembali. Lagi pula keselamatan keluarga tuannya adalah hal yang paling penting. Hanya saja ketika dia masih setengah jalan, mata Nando melebar. Karena pemuda itu sebenarnya sangat kuat. Dia memiliki pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, dengan energi pedang yang mengamuk. Kemudian kelopak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Berapa banyak Xuan Guang tahu? Sehingga tak satu pun master yang bisa menantangnya dan mereka semua menghindarinya berulang kali. Dalam sekejap mata, hanya Tuan Huo yang tersisa berdiri di sana. Apakah pemuda ini Liu Qing? Nando hanya punya waktu untuk memikirkan pemikiran seperti itu sebelum dia melihat pemuda itu berjalan ke arah Tuan Muda Huo dan meraihnya dengan mudah. Bahkan Tuan Muda Huo tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya pada saat inilah dua kesadaran ilahi yang kuat tiba-tiba muncul. Dan kemudian dua sosok agung muncul dan berdiri di udara dengan mata yang sangat dingin. Saat ini, Yang Ke memegang pergelangan tangan Tuan Muda Huo dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang pedang di lehernya. Dia bahkan tidak melihat ke arah para pejuang Xuan Guang, tetapi hanya menatap dua sosok di udara sambil mencibir. Karena lawannya adalah dua master dari alam kenaikan abadi tingkat ke-8, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan prajurit darah. Bagaimanapun, keluarga Huo adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Karena Tuan Muda Huo adalah anggota keluarga Huo, dia secara alami dijaga oleh para ahli. Tapi itu hanya pertarungan kekuatan kecil dan kedua tuan itu terlalu malu untuk muncul. Karena mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap tuan mudanya di bawah pengawasan mereka. Jadi mereka bersembunyi diam-diam di kesamping, tetapi mereka tidak mengharapkan Yang Ke menjadi akan begitu galak. Dan bahkan menjatuhkan tuan muda mereka tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Jadi saat keduanya tiba, semuanya sudah terlambat. Namun dua aliran kesadaran spiritual berkeliaran di sekitar Yang Ke. Setelah ragu-ragu sejenak, kemudian menabrak pikiran Yang Ke. Hanya saja ketika kesadaran spiritual muncul di benak Yang Ke, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan tanpa riak sedikit pun, sehingga cibiran Yang Ke menjadi lebih buruk. Segera keduanya tiba-tiba berubah pikiran dan kemudian mereka menyadari bahwa orang ini bukanlah pemuda biasa. Karena sebagai pejuang alam Yuan sejati, pemuda ini mampu menahan serangan spiritual mereka berdua. Jadi dia seharusnya memiliki harta rahasia jiwa dewa di tubuhnya. Dan untuk memiliki harta rahasia seperti itu, statusnya harus tinggi. Memikirkan hal ini, untungnya keduanya tidak langsung menyerang. Adapun mereka berdua mengambil tindakan, mereka hanya ingin menyelamatkan tuan mudanya dari Yang Ke. Bahkan jika dia tidak bisa melawan, dia tidak akan menyakitinya. Oleh karena itu, simpulnya tidak dalam dan mungkin mudah untuk diselesaikan. Setelah melihat Yang Ke lagi, mata kedua master itu menjadi serius dan agak ketakutan. Saat itulah Tuan Muda Huo kembali sadar. Dia cukup berani dan tidak berubah warna sama sekali. Dia hanya mencibir. Anda berani menaruh pedang di leher saya. Anda adalah orang yang sangat menarik. Yang Ke terkekeh. Benarkah? Apakah Anda tahu siapa saya? Huo Xingchen terkekeh dengan ekspresi lucu di wajahnya.
Saya tidak tahu. Yang Ke mencibir. Keluarga Huo Xingchen. Dan Huo Xingchen adalah satu-satunya putra keluarga Huo, sedangkan Huo Sheng adalah kepala keluarga Huo. Dia juga merupakan sosok yang tragis. Sebagai kepala salah satu dari 8 keluarga besar, dia memiliki istri dan selir yang tak terhitung jumlahnya, dan bekerja keras siang dan malam. Namun setelah bertahun-tahun hanya ada 1 orang laki-laki yang lahir. Sebaliknya, anak perempuan lahir dalam jumlah besar, sehingga cukup untuk membentuk pasukan Merah Muda. Pada titik ini, dia anggap mirip dengan Huo Men, pemimpin geng perang darah, tapi dia lebih beruntung dari Huo Men. Akhirnya memiliki seorang putra untuk meneruskan garis keluarga. Jadi, karena dia adalah satu-satunya anak dalam keluarga, Huo Xingchen telah menikmati bantuan yang tak terukur sejak dia masih kecil. Dia mendapatkan apapun yang diinginkan. Seluruh keluarga juga Huo berputar di sekelilingnya, yang juga memupuk kepribadian istimewanya. Sebelum generasi muda keluarga yang kembali ke Zhongdu, ada 3 anak muda yang paling populer di Zhongdu. Yang pertama adalah Liu Qing dari keluarga Liu, yang memiliki kekuatan akupuntur terkuat dan bakat terbaik. Yang kedua adalah Qiu Yimeng dari keluarga Qiu. Tidak hanya dia yang sangat cantik, bakat dan kemampuannya melampaui banyak orang lain, sehingga menarik banyak perhatian. Yang ketiga adalah Huo Xingchen, persolek nomor 1 di kota Zhongdu. Minum, berjudi, dan bersenang-senang adalah keahliannya. Intimidasi dan perkelahian adalah warna aslinya. Dalam keluarga lainnya, mereka mendukung beberapa kekuatan bawah tanah, tapi mereka tidak akan dikelola oleh keluarga mereka sendiri, apalagi terlibat dalam pertempuran antara kekuatan ini. Namun bagi Huo Xingchen, itu terlalu membosankan, dan setiap kali terjadi pertarungan antara kekuatan di bawah, dia pasti akan berada di sana secara langsung dan menyaksikan pertarungan dari tempat yang aman untuk menghilangkan kebosanannya. Karena dengan 2 master alam abadi yang sekuat prajurit darah yang menjaganya, Huo Xingchen tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Namun dia tidak menyangka kali ini dia akan terbalik di selokan dan ditahan dengan pedang di bawah lehernya. Jadi Huo Xingchen tidak hanya tidak tertekan, tetapi dia juga ketakutan. Ketika berbicara dengan Yang Ke, dia bahkan diam-diam mengumpulkan energi aslinya, menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari Yang Ke. Namun perasaan hidup yang mendebarkan tergantung pada seutas benang, yang membuat darah di sekejur tubuhnya mendidih. Dan dia tidak bisa menahan perasaan keinginan yang tak terkendali untuk membuka mulut dan berteriak. Merasakan gerakan anehnya, Yang Ke terlihat sedikit aneh, dan dengan sedikit kekuatan pada pedang darah merah di tangannya, dia mengeluarkan luka merah cerah di lehernya. Bodoh sekali! Huo Xingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah Huo Xingchen dari keluarga Huo. Beraninya Anda melakukan ini terhadap saya? Jelas dia juga terkejut atas tindakan Yang Ke. Jadi ketika berbicara, dia dengan cepat membubarkan kekuatan yang telah dia kumpulkan, karena takut orang di belakangnya akan benar-benar membunuhnya. Karena dia memang menyukai kegembiraan, tapi dia tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Siapa Anda? Huo Xingchen juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namanya bergema di seluruh kota. Bagaimana mungkin pihak lain berani melakukan ini padanya jika dia tidak memiliki identitas? Namun 2 alam kenaikan abadi akhirnya melihat petunjuknya. Jadi salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya di kejauhan dan bertanya dengan suara yang dalam. Bolehkah saya bertanya, Anda tuan yang mana dari keluarga Yang? Lagi pula, pemuda di depan mereka ini sangat aneh dan mereka belum pernah melihat sebelumnya.
Tapi dilihat dari tingkah lakunya, mereka bisa menyimpulkan kalau pemuda ini pasti dari 8 keluarga besar. Dan hanya generasi muda yang kembali dari keluarga yang akan terlihat aneh. Yangke, jawab Yangke sambil terkekeh. Ternyata itu Tuan Muda Kei. Mereka berdua tiba-tiba menyadarinya dan segera memberi hormat dengan tangan terkepal. Namun Yangke tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangguk. Saat beberapa orang sedang berbicara, pertempuran di bawah telah berhenti. Dengan nyawa tuannya di tangan Yangke, orang-orang dari Xuan Guang tidak berani melakukan perubahan apapun. Mereka semua mundur dari lingkaran pertempuran dan menunggu instruksi. Sehingga Pang Ci dan yang lainnya dapat selamat dari bencana tersebut. Dia terengah-engah dan berkumpul dengan yang lainnya saat bersama, memandang ke atap dengan takjub, dengan ekspresi air mata mengalir di wajah mereka sejenak. Jelas mereka tidak menyangka bahwa tuan barunya yang telah membunuh semua orang di aula beberapa hari yang lalu akan benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Dan dia datang sendirian. Dan yang membuat mereka semakin luar biasa adalah tuan mudanya berhasil. Meskipun dia sudah lama mengenali kekuatan Yangke, tapi Pang Ci sekarang menyadari bahwa dia masih meremehkan kemampuannya. Tuan muda, seorang tuan dari keluarga Huo merenung sejenak. Bisakah Anda melepaskan tuan muda saya sebelum kita bicara? Master lain juga mengangguk dengan berat dan menyatakan pendiriannya dengan ekspresi serius. Yangke mengerutkan kening, berpikir sejenak dan mengambil kembali pedang berwarna darah. Jelas dia tidak khawatir pihak lain akan menipunya, karena sepertinya mereka tidak akan berpikir seperti itu. Jadi kedua belah pihak sangat menyadari hal ini. Setelah bebas, Hua Xingchen buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, berbalik dan menatap Yangke dengan hati-hati. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Brengsek, Anda masih sangat muda. Berapa umur Anda? Saat ini Anda rasa frustasi yang mendalam dalam suara itu, yang sepertinya mampu menahannya secara langsung. Seolah-olah Yangke tidak boleh lebih muda darinya. Yangke memandangnya dengan dingin dan tidak menjawab. Hei, saya sedang berbicara dengan Anda. Hua Xingchen tertekan dan terus berteriak. Tuan muda. Master dari keluarga Huo tidak berdaya dan menariknya ke sisinya. Sebelum mengetahui seperti apa temperamen Yangke, Master dari keluarga Huo merasa tidak nyaman dan mereka tidak ingin membiarkan tuan muda mereka terus memprovokasi Yangke. Mari kita bicarakan situasinya di sini. Yangke terkekeh. Tuan Ke, tolong bicara, saya mendengarkan. Pang Ci. Yangke melambai ke bawah. Tubuh Pang Ci bergetar dan dia bergegas maju sambil menangkupkan tangannya dan berkata, bawahan ada di sini. Hitung korbannya. Ya, dia menjawab dengan cepat, terbang ke bawah lagi dan mulai menghitung. Setelah pertempuran, meskipun medan perang berada dalam kekacauan, anggota dari Xuan Guang dan geng bambu jelas berbeda satu sama lain. Meskipun masih ada permusuhan di mata satu sama lain, mereka tidak bisa lagi bertarung. Hua Xingchen memandang Yangke dengan penuh minat, dengan senyum tipis di bibirnya. Namun Yangke berdiri di sana dengan tangan di bawah, menunggu dengan tenang. Sehingga kedua master dari keluarga Huo diam-diam terkejut dengan sikap tenangnya. Setelah beberapa saat, Pang Ci terbang lagi dengan sedikit kesedihan di wajahnya dan melaporkan kembali. 68 murid dalam geng itu meninggal dan 189 orang terluka. Yangke mengalihkan pandangan ke Hua Xingchen dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian pihak lain mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Mari kita perjelas dan saya akan membayar Anda. Oke, yang mati masing-masing 50.000 tal.
dan yang terluka 10.000 tel. Mereka bisa dibayar dengan obat-obatan ajaib dan harta karun jenius. Kata Yang Ke sambil terkekeh. Apakah Anda mencoba mencuri uang? Teriak Hua Xingchen. Meskipun dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Huo, harga Yang Ke terlalu mahal baginya. Jika dia benar-benar mengikuti perhitungannya, kali ini dia harus mengeluarkan beberapa juta tel. Tuan Muda Ke, bukankah harga ini terlalu mahal? Seorang master dari keluarga Huo juga tidak setuju. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Ke memiliki nafsu makan yang begitu besar. Tidak perlu berdiskusi. Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya tidak akan membayar. Hua Xingchen berkata dengan tegas sambil meremas lehernya. Karena setelah bertahun-tahun dia tidak pernah takut pada siapapun. Yang Ke tertawa. Apakah Anda pikir Anda punya kesempatan untuk menawar? Begitu kata-kata itu keluar, sebuah aroma samar bunga tiba-tiba tertinggal di hidung semua orang. Kemudian cahaya merah tiba-tiba muncul dari dada Hua Xingchen. Dan cahaya merah itu segera menyebar menjadi ratusan atau ribuan cahaya dan langsung mengelilinginya. Segera ribuan kelopak bunga berterbangan di sekitar tubuh Hua Xingchen dan membungkusnya di tengah sehingga membuatnya kedap udara. Setiap kelopak sangat tajam dan memancarkan nafas kematian yang dingin yang membuat keringat dingin muncul di dahi Hua Xingchen dalam sekejap. Bahkan kedua tuan dari keluarga Huo mau tidak mau mengubah warna mereka. Mereka bahkan tidak menyadari kapan Yang Ke telah merusak Hua Xingchen. Tapi yang jelas ribuan kelopak bunga ini jelas merupakan senjata rahasia untuk membunuh. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka disingkirkan oleh tuan muda dari keluarga yang di depan mereka dan dimasukin tubuh tuan muda ke mereka. Jadi kedua master itu akhirnya tidak lagi berani meremehkan Yang Ke, juga tidak berani membandingkannya dengan anak muda biasa, karena cara-cara ini sungguh mengejutkan. Anda berani membunuh saya? Hua Xingchen masih sangat keras kepala sampai sekarang. Tidak apa-apa membiarkan Anda berbaring di tempat tidur selama 1,5 tahun. Yang Ke mendengus dingin, tapi Hua Xingchen tiba-tiba terdiam. Merasakan dingin dan ketidaksabaran di matanya, seorang master dari keluarga Huo dengan cepat berkata, Tuan Muda Kai, kami mengakui kekalahan kami dan kami akan membayar kompensasi sesuai dengan instruksi Anda. Tolong biarkan Tuan Muda saya pergi dulu. Jangan menantang kesabaran saya lagi. Yang Ke mencibir dengan penuh peringatan. Sama sekali tidak. Pria itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera ribuan kelopak bunga tiba-tiba mengembut menjadi cahaya merah kecil, kembali ke tubuh Yang Ke dan menghilang. Melihat itu, ketiga anggota keluarga Huo tidak bisa menahan nafas lega. Hanya saja wajah Hua Xingchen muram dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, seorang master dari keluarga Huo memandang Yang Ke sambil berpikir dan berkata, Tuan Muda Ke, sepertinya ada tanda-tanda terobosan. Setelah melihatnya, Yang Ke mengangguk dengan tenang. Lagi pula dia sudah lama tahap kemacetan. Pertempuran hari ini tampaknya tidak terlalu berbahaya dan hanya perlu beberapa nafas untuk menentukan hasil pertempuran. Tetapi di depan dua master dari keluarga Huo, Yang Ke masih berada di bawah banyak tekanan. Tanpa diduga, di bawah tekanan ini, kemacetannya sendiri benar-benar terpecahkan. Melihat pengakuannya, kedua master dari keluarga Huo tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bahkan Hua Xingchen menatapnya dengan kaget dan ekspresi iri di matanya. Tuan Muda, penting untuk membuat terobosan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Itu hanya langkah membosankan Tuan Muda saya dan kami berdua akan mengurusnya. Mendengar perkataannya, Pang Ci dan Mu Nando saling berpandangan dan mereka berdua tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala.
karena orang-orang dari kedua faksi terbunuh dan terluka. Tapi itu hanya karena kebosanan Tuan Muda yang pesolek. Seolah-olah kehidupan manusia sebenarnya tidak ada artinya di mata Tuan Muda ini. Oke. Yangke mengangguk, terobosan sudah dekat dan dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini untuk berbicara omong kosong. Jadi dia dengan cepat bergoyang dan terbang menuju aula utama geng simpul bambu. Yangke! Hua Xingcheng tiba-tiba berteriak dari belakang yang membuat Yangke berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan warisan? Hua Xingcheng bertanya sambil tersenyum. Iya, jawab Yangke. Oke. Hua Xingcheng tertawa keras. Tunggu saja, saya akan mengingat Anda dan saya juga akan berpartisipasi. Yangke tidak dapat menyangkalnya dan menghilang ke aula. Setelah sosok Yangke menghilang dari matanya, Hua Xingcheng tersenyum dingin. Menarik, sangat menarik. Segera seorang master dari keluarga Wu dengan cepat menghiburnya. Tuan Muda, jangan marah. Selama Anda berdiri di posisi yang tepat dalam pertempuran untuk memenangkan warisan, Anda selalu dapat menemukan tempat Anda. Saat ini dia akan tahu bahwa menyinggung Anda hari ini bukanlah langkah yang bijaksana. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.